Bonjour. Ketemu lagi dengan aku, Delisa. Dan nama akunku Luna Lisa. Kali ini kita ngebahas lagi yuk soal The Law of Attraction. Kali ini pembahasannya lebih menarik lagi karena aku bakalan ngasih tahu soal apa itu afirmasi dan apa itu visualisasi. Yuk, kita kenalan yuk dengan afirmasi. Apa sih yang dimaksud dengan afirmasi itu? Afirmasi adalah sebuah kata-kata positif yang bisa membuat dirimu menjadi lebih baik atau high vibration. Bisa dikatakan afirmasi itu sebuah ucapan yang terus-menerus kita ucapkan dan bahkan hampir setiap hari. Itu yang dimaksud dengan afirmasi, atau dalam bahasa Inggris artinya affirm. Okay. Dan di sini aku mau jelasin sedikit soal afirmasi. Jadi afirmasi itu bisa kita lakukan setiap hari atau kapanpun kita mau. Tapi ucapkan dengan kata-kata yang positif. Kenapa? Karena dengan kata-kata itulah yang setiap hari kita ucapkan akan menarik menjadi sebuah realita dan manifestasi apapun ke dalam hidupmu. Dan di sini aku mau jelasin lagi, gimana sih contoh afirmasi itu? Pernah gak sih kita dapat pepatah seperti, ingat, ucapan itu adalah doa? Ya, benar sekali. Itu yang dinamakan dengan afirmasi. Nah, gimana sih penerapan afirmasi itu? Yang pertama adalah jaga dan perhatikan, pikirkan sebelum kita berbicara atau berkata-kata atau menyebutkan sesuatu. Misalkan kayak gini, gue gak bakalan lulus ujian nih, kayak gitu. Pokoknya jangan pernah mengucapkan afirmasi yang mengandung kalimat negatif, tetapi ubahlah kata-kata itu menjadi sesuatu hal yang kamu inginkan. Misalkan contohnya, gue yakin kok dan percaya kalau aku bakalan lulus ujian. Dan yang kedua adalah, misalkan kamu pengen banget nih, kayak pengen punya mobil. Coba deh sekali-sekali kamu berkunjung ke showroom dan ajak satu orang teman, misalkan kayak gini, gak lama lagi gue bakalan punya mobil ini nih, I believe I can have this car. That's it. Dan yang selanjutnya adalah kamu bisa afirmasi, misalkan kayak bilang ke orang tua kamu, Bu, Pak, aku bakalan ke luar negeri nih, sekolah 2 tahun lagi. Coba deh dengan kata-kata positif itu kamu lakukan. Karena aku udah sering banget bilang ke teman-teman, aku termasuk orang yang sering ngelakuin afirmasi dan hampir 80% itu berhasil. Coba ya. Oh ya, kalian mau tahu nggak afirmasi apa yang udah berhasil di aku? Jadi, singkat cerita nih, aku sebelum datang ke Kanada, aku sempat afirmasi ke beberapa orang. Bahkan mungkin kalau teman-temanku masih ingat ya, teman-temanku yang nonton ini, kalau aku bilang, aku bakal kuliah nih ke luar negeri. Dan itu terjadi sekarang. Itu namanya afirmasi yang udah aku lakuin sebelumnya. Dan afirmasi yang selanjutnya yang berhasil di aku adalah aku berhasil manifest sekitar $2,000. Jadi sebelumnya, kalau kalian tahu ya, gaji awal aku itu part time ya, adalah $200, dan aku belum bisa dan mampu untuk bayar apartemenku sendiri. Tapi setelah aku afirmasi selama beberapa minggu,
dan bahkan setiap hari aku dapat kenaikan gaji setelah 2 bulan. Kalian percaya nggak? Aku dapat kenaikan gaji setelah 2 bulan, dan itu afirmasi yang berhasil di aku. Gimana? Tertarik buat nyobain nggak? Next, kita lanjut lagi soal visualisasi. Apa sih yang dimaksud dengan visualisasi itu? Gimana sih contoh dan penerapannya? Dan juga visualisasi apa yang pernah dan bahkan aku berhasil lakuin? Yuk, check it out. Jadi di sini aku mau jelasin soal visualisasi. Apa sih yang dimaksud dengan visualisasi? Jadi, visualisasi itu adalah visual atau gambar yang bisa dikatakan menurut Loa adalah menggambarkan atau mengimajinasikan atau membayangkan hal-hal yang kita pengenkan itu sudah terjadi sekarang ini. Jadi itu namanya visualisasi. Contohnya nih, misalkan kamu kepengen banget kayak bekerja di perusahaan A, dan kamu nggak tahu nih gimana caranya untuk manifestasi hal itu. Tapi salah satu caranya yaitu kamu sudah dapatin rasanya dengan mungkin kamu coba-coba untuk berkunjung ke sana, ngelihat aktivitas orang-orang di situ. Jadi kamu bisa mendapatkan gambaran itu di dalam kepalamu. Dan itu bisa kamu visualisasikan, misalkan kamu aku pergi ke sini nih, aku ngelewatin gedung itu, aku sudah membayangkan diriku sudah bekerja di sana, dan pokoknya HRD udah bilang sama aku, selamat ya, kamu akhirnya keterima kerja di sini. Itu adalah contoh dari visualisasi. Jadi kamu membayangkan hal-hal yang kamu inginkan di dalam kepalamu nih. Gak usah pikirin soal realita kamu sekarang, abaikan itu dan kamu fokus sama hal yang kamu pengen dapetin atau kamu pengen wujudin, oke? Terus cara penerapannya itu gimana sih soal visualisasi? Yang pertama adalah tentukan dulu goals kamu apa, karena tanpa kamu tahu goals atau keinginan yang kamu pengen, kamu akan susah nih untuk visualisasi yang kamu mau itu seperti apa. Jadi ketahui dulu tujuan kamu atau goals kamu itu apa, tentukan dulu dan perjelas. Misalkan saya ingin bekerja di perusahaan Amazon, atau saya ingin bekerja di restoran seafood, saya ingin memiliki mobil merek Pajero, misalkan contohnya seperti itu ya. Dan yang kedua adalah yang sering banget aku lakuin adalah meditasi. Meditasi itu nggak cuma untuk menenangkan pikiran, tetapi juga kita dilatih untuk mengasah intuisi, mengasah kepekaan. Bahkan di dalam meditasi pun kita bisa ngelakuin visualisasi, karena visualisasi itu bisa banget dilakuin pada saat meditasi. Nggak apa-apa kalau misalkan kamu punya waktu senggang dan kamu susah untuk berkonsentrasi, sebaiknya kamu nyobain untuk meditasi, karena meditasi ini bagus banget untuk menenangkan kebisingan-kebisingan yang ada di dalam kepala kita. Karena suara-suara dari kepala kita itu kadang-kadang membuat kita jadi kayak berpikiran negatif terus menerus dan susah untuk visualisasi. Jadi cara terbaik adalah visualisasi di dalam meditasi. Terus yang selanjutnya adalah buatlah skenariomu sendiri. Misalkan pagi-pagi nih aku bawa laptop, aku coba untuk mungkin sekedar berkunjung ke gedung A untuk sekedar buka-buka laptop, padahal kamu sama sekali belum bekerja di sana, tapi kamu sudah punya gambaran dan rasanya itu. Jadi fokuskan visualisasi itu adalah rasanya, oke?
Terus yang terakhir adalah bersyukur atau gratitude. Misalkan kayak gini, thank you the universe, thank you God, akhirnya aku keterima bekerja di perusahaan A. Aku bersyukur karena aku bertemu dengan teman-temanku yang baik, dengan gaji yang gede, misalkan 30 juta. Aku berterima kasih, thank you for everything God was coming into my life. Contohnya kayak gitu. Terus kira-kira visualisasi apa sih yang udah berhasil di aku? Jadi aku punya sedikit cerita ya. Ini soal barangku yang ketinggalan di department store. Jadi aku sama sekali I have no clue what's kind of myself. That's why I forgot about everything because I busy to finding my stuff. That's why I forgetful about that. And after that, in the morning I try to visualization. Seperti pagi-pagi aku coba untuk visualisasi, kayak aku tuh udah ngebayangin kayak mbak-mbak kasirnya bakal bilang, here is your bag, here is your stuff, you missing here, you forgetful from the last night. Jadi aku tuh udah membayangkan skenario itu di dalam kepalaku pas aku lagi jalan mau ngecek menuju ke department store itu untuk nanyain barangku di mana. Tapi aku udah bikin nih skenario itu di dalam kepalaku waktu aku lagi jalan. Jadi aku nggak ada perasaan kayak mau gimana, pokoknya aku kayak ada perasaan deg-degan juga, tapi aku udah buat skenario itu di dalam kepalaku. Jadi aku bener-bener kayak udah dapetin gambaran itu, dan tahu nggak, itu beneran terjadi persis seperti yang udah aku bayangin, seperti skenario yang ada di dalam kepalaku ini. Dan aku ngelakuin itu nggak cuma sekali 2 kali, aku ngelakuin itu bahkan untuk apply buat kerjaan, untuk hal-hal lainnya yang aku pengen dapetin. Jadi kayak misalkan nih ada keraguan di dalam diri aku coba untuk visualisasi dengan cara itu, dan itu terbukti berhasil loh. Pokoknya ini antara cerita yang boleh kalian percaya, boleh enggak, tapi itu sering banget aku lakuin, dan aku paling suka dengan teknik visualisasi karena itu menurut aku paling gampang ya, dan bener-bener fleksibel, dan aku bisa lakuin kapanpun dan dimanapun. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan kalian bersyukur itu sama dengan kalian menjadi high vibration, karena rasa syukur itu frekuensinya paling tinggi di antara semuanya. Bersyukur dengan hal yang udah kalian punya sekarang ini, bersyukur dengan apa yang kalian udah dapetin. Nggak usah kayak terlalu ngoyo banget kayak gitu ya istilahnya. Mending bersyukur dengan apapun yang sudah kalian dapatkan sekarang ini. Misalkan bersyukur masih punya makanan di kulkas, bersyukur masih punya pakaian bersih, bersyukur masih punya tempat tinggal, keluarga yang lengkap. Itu bakalan menarik kebahagiaan yang lain ke dalam hidup kalian. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasanku tentang Loa, dan next time aku bakalan bawain materi yang lebih menarik lagi. Stay tune ya, bye bye.